Selamat datang kembali di channel Ilmu Pikiran. Dimanapun Anda berada, saya berharap Anda senantiasa dalam keadaan sehat dan sukses. Pernahkah kamu merasa pikiranmu dipenuhi dengan kekhawatiran, ketakutan, atau bahkan penyesalan yang tak kunjung hilang? Banyak dari kita mungkin merasa terjebak dalam pola pikir negatif yang terus-menerus menghantui. Tapi, apa yang terjadi jika kita bisa mengendalikan pikiran kita? Hari ini, kita akan membahas bagaimana mengendalikan pikiran adalah kunci untuk mengendalikan hidup kita. Pikiran yang tidak teratur bisa menjadi musuh terbesar kita, tetapi ketika kita mengendalikannya, kita bisa membuka potensi sejati dalam diri kita. Di era digital saat ini, pikiran kita lebih rentan daripada sebelumnya. Scroll tanpa henti di media sosial, informasi yang tak terbatas, dan opini dari segala penjuru dunia membuat pikiran kita seringkali penuh dan kewalahan. Kita menjadi lebih mudah terpengaruh oleh berita buruk, gosip, dan perbandingan sosial. Ketika kita melihat orang lain tampak lebih sukses atau lebih bahagia di media sosial, pikiran kita mulai berpikir, mengapa hidupku tidak seperti itu? Hal ini memicu perasaan cemas dan rendah diri, dan jika tidak dikendalikan, pikiran negatif ini bisa mengambil alih kehidupan kita. Disinilah pentingnya mengendalikan pikiran. Dengan mengatur pikiran, kita bisa fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dan mengurangi stres yang tidak perlu. Cerita ini berasal dari seorang teman yang kita sebut saja Arif. Di awal tahun 2023, Arif menghadapi pukulan besar dalam hidupnya. Perusahaan tempatnya bekerja tiba-tiba bangkrut, meninggalkannya tanpa pekerjaan dan tanpa penghasilan. Bagi Arif, ini adalah titik terendah dalam hidupnya. Dia merasa seperti dunia runtuh di sekelilingnya. Setiap hari, pikirannya dipenuhi dengan ketakutan dan kekhawatiran tentang masa depan. Dia mulai meragukan kemampuannya sendiri, merasa tidak berharga, dan terjebak dalam lingkaran negatif yang membuatnya semakin terpuruk. Namun suatu hari ketika dia sedang berada di titik terendah, Arif bertemu dengan seorang mentor yang memberikan perspektif baru. Sang mentor berkata, "Arif, kamu tidak bisa mengontrol apa yang terjadi padamu, tapi kamu bisa memilih bagaimana kamu bereaksi terhadapnya." Kata-kata ini mengguncang kesadaran Arif. Untuk pertama kalinya, dia menyadari bahwa meskipun dia tidak bisa mengubah masa lalu, dia punya kendali penuh atas masa depannya. Dengan keyakinan baru, Arif mulai mengubah pola pikirnya. Setiap pagi sebelum memulai hari, dia meluangkan waktu 10 menit untuk bermeditasi, menenangkan pikirannya, dan menuliskan 3 hal yang dia syukuri. Sekecil apapun itu, dia berhenti fokus pada apa yang hilang dan mulai memikirkan apa yang bisa dia lakukan sekarang. Dia mengikuti kursus online, meningkatkan keterampilan baru, dan perlahan mulai membangun kembali kepercayaan dirinya. Dalam beberapa bulan, perubahan itu mulai terasa. Arif mendapatkan pekerjaan baru yang lebih baik dari yang sebelumnya di sebuah perusahaan yang menghargai keterampilannya. Tapi lebih dari itu, dia menemukan kembali semangat hidupnya. Arif sadar bahwa kekuatan untuk mengubah hidupnya bukan berasal dari keadaan luar, tetapi dari dalam dirinya sendiri. Dengan mengendalikan pikirannya, dia berhasil mengubah arah hidupnya. Tahun 2024 membawa banyak tantangan baru bagi kita semua. Ketidakpastian ekonomi yang semakin terasa, berita global yang penuh dengan konflik dan ketegangan, hingga perkembangan teknologi yang pesat membuat kita merasa kewalahan. Kita berada di tengah arus informasi yang tiada henti, media sosial, berita, dan opini yang datang dari berbagai arah. Semua ini seringkali membuat kita merasa cemas dan tidak yakin tentang masa depan.
Data dari studi terbaru mengungkapkan bahwa tingkat kecemasan di kalangan generasi muda meningkat hingga 25% sejak pandemi melanda. Ini menunjukkan bahwa banyak dari kita merasa terjebak dalam pola pikir negatif. Kita meragukan diri sendiri, mempertanyakan kemampuan kita, dan sering kali takut untuk melangkah maju. Perasaan ragu dan khawatir ini bisa menjadi hambatan besar dalam mencapai potensi kita yang sebenarnya. Namun, ada secercah harapan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa praktik meditasi dan mindfulness bisa menjadi solusi efektif untuk membantu mengendalikan pikiran kita. Teknik ini mengajarkan kita untuk fokus pada saat ini, untuk hadir sepenuhnya tanpa terbebani oleh pikiran masa lalu atau ketakutan akan masa depan. Dengan meluangkan waktu beberapa menit setiap hari untuk bernapas dalam-dalam, kita bisa meredakan stres yang mengganggu dan membebaskan diri dari perasaan cemas. Bayangkan seperti ini, pikiran kita adalah seperti danau yang tenang. Saat kita terus-menerus dibombardir oleh berita buruk dan kekhawatiran, itu seperti melemparkan batu ke danau, menciptakan riak yang mengganggu ketenangan. Meditasi dan mindfulness adalah cara untuk menghentikan batu-batu tersebut dan membiarkan riak itu mereda, sehingga kita bisa kembali melihat dengan jelas apa yang ada di dasar danau pikiran kita yang sebenarnya. Ini bukan berarti masalah kita akan langsung hilang, tapi dengan pikiran yang lebih tenang dan jernih, kita bisa menghadapi situasi sulit dengan lebih baik. Dengan kemampuan untuk mengontrol pikiran, kita bisa membuat keputusan yang lebih baik, lebih bijaksana, dan tidak terjebak dalam rasa takut atau keraguan. Mengambil waktu untuk latihan mindfulness setiap hari, bahkan hanya 5-10 menit, bisa membawa perubahan besar dalam cara kita melihat hidup dan menghadapi tantangan. Saya ingin berbagi sedikit cerita pribadi. Saya dulu adalah tipe orang yang sering terjebak dalam overthinking. Rasanya setiap detik pikiran saya dipenuhi oleh kekhawatiran. Apakah saya sudah cukup baik? Mengapa orang lain bisa sukses lebih dulu? Saya merasa seperti terus-menerus membandingkan diri dengan standar orang lain. Ketika melihat orang lain sukses, saya tidak bisa menikmati kebahagiaan mereka. Sebaliknya, saya merasa gagal dan tidak berharga. Pikiran-pikiran negatif itu bagaikan rantai yang menahan saya untuk maju, membuat saya terjebak dalam lingkaran overthinking tanpa henti. Hingga suatu hari saya menyadari satu hal yang penting. Hidup ini bukan tentang menjadi yang terbaik menurut standar orang lain. Ini adalah tentang bagaimana kita bisa menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Saat pemikiran ini mulai tertanam, saya sadar bahwa saya perlu melakukan perubahan dalam cara saya mengendalikan pikiran saya. Dan inilah beberapa langkah yang saya lakukan untuk mengatasi overthinking dan meraih ketenangan. 1. Memfilter informasi yang masuk. Saya menyadari bahwa salah satu penyebab overthinking saya adalah terlalu banyak mengonsumsi informasi negatif, terutama dari berita dan media sosial. Saat kita terus-menerus dibombardir dengan berita yang memicu kecemasan, otak kita akan berada dalam mode kewaspadaan tinggi. Jadi saya mulai mengurangi paparan berita yang tidak perlu dan lebih selektif memilih konten yang saya konsumsi. Saya memilih untuk membaca artikel yang memberikan inspirasi dan menghindari hal-hal yang hanya menambah beban pikiran. Hasilnya, pikiran saya menjadi lebih damai dan saya merasa lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. 2. Menggunakan teknik visualisasi positif. Setiap kali rasa cemas muncul, saya mencoba menggunakan teknik visualisasi. Saya membayangkan diri saya di masa depan, meraih tujuan yang telah saya tetapkan, dan merasakan kebahagiaan serta kepuasan dari pencapaian itu. Saya membayangkan situasi tersebut dengan detail, dari senyuman di wajah saya hingga lingkungan sekitar. Teknik ini membantu saya menggantikan pikiran negatif dengan gambar yang lebih positif dan memberdayakan, sehingga saya bisa melihat masa depan dengan lebih optimis. 3. Menerapkan mindfulness dalam kehidupan sehari-hari. Saya mulai mempraktikkan mindfulness, yaitu fokus pada saat ini tanpa memikirkan masa lalu atau masa depan. Ini mungkin terdengar sederhana, tetapi dampaknya sangat besar.
Saat makan, saya mencoba benar-benar menikmati rasa makanan tanpa terganggu oleh pikiran lain. Saat berbicara dengan teman, saya benar-benar hadir dalam percakapan tanpa memikirkan hal-hal lain. Dengan cara ini, saya bisa menghargai setiap momen yang saya miliki. Saya menjadi lebih sadar akan apa yang saya rasakan dan berpikir, sehingga saya bisa mengarahkan pikiran saya ke hal-hal yang lebih positif dan konstruktif. Transformasi ini tidak terjadi dalam semalam. Butuh waktu dan latihan terus-menerus. Namun saya percaya bahwa setiap langkah kecil yang saya ambil untuk mengendalikan pikiran adalah investasi berharga untuk masa depan saya. Kini, saya merasa lebih tenang, lebih fokus, dan lebih mampu menghadapi tantangan tanpa terjebak dalam lingkaran overthinking. Saya belajar untuk menerima diri saya apa adanya dan mengejar tujuan saya dengan lebih percaya diri. Kali ini, mari kita dengar kisah luar biasa dari Jim Carrey, seorang aktor terkenal yang dikenal dengan kemampuan komedi dan penampilan ikoniknya di layar lebar. Namun, sebelum mencapai kesuksesan seperti sekarang, Jim Carrey pernah berada di titik terendah dalam hidupnya. Dia lahir dalam keluarga yang hidup pas-pasan, dan di masa mudanya, keluarganya bahkan harus tinggal di dalam van. Mereka mengalami masa-masa yang sangat sulit, dan Jim muda seringkali merasa putus asa. Namun, di tengah keterpurukan itu, ada satu hal yang selalu dia pegang teguh, keyakinan bahwa dia bisa mengubah nasibnya dengan berpikir positif. Suatu hari, sebagai bentuk komitmen pada impiannya, Jim menulis cek senilai $10 juta untuk dirinya sendiri. Dia menetapkan tanggalnya 3 tahun ke depan dan menulisnya dengan catatan untuk jasa akting. Setiap hari, dia melihat cek tersebut dan membayangkan dirinya berhasil mencapai impian itu. Dia memvisualisasikan momen di mana ia menerima bayaran sebesar itu sebagai seorang aktor sukses. Saat dia merasa lelah atau putus asa, Jim Carrey akan mengeluarkan cek tersebut dari dompetnya dan mengingatkan dirinya sendiri bahwa masa-masa sulit yang sedang ia alami hanyalah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Cek itu menjadi simbol keyakinannya pada masa depan yang lebih baik. 3 tahun kemudian, hal yang ia bayangkan dan impikan itu menjadi kenyataan. Jim Carrey mendapatkan peran utama di film Dumb and Dumber dan bayaran yang diterimanya persis seperti yang ia tuliskan di cek $10 juta. Kisah ini menjadi bukti nyata bahwa pikiran positif dan keyakinan yang kuat bisa mengubah hidup seseorang. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita Jim Carrey? Pikiran kita adalah senjata terkuat yang kita miliki. Ketika kita percaya pada impian kita, ketika kita benar-benar yakin dan berpikir positif, alam semesta akan bekerja dengan cara yang misterius untuk mewujudkannya. Kita mungkin tidak tahu bagaimana dan kapan itu terjadi, tetapi keyakinan yang kita tanamkan dalam pikiran kita bisa menjadi peta jalan menuju masa depan yang kita impikan. Sekarang, setelah kita memahami pentingnya mengendalikan pikiran, mungkin kamu bertanya-tanya, bagaimana cara kita melakukannya dalam kehidupan sehari-hari? Tidak perlu hal-hal rumit. Ada beberapa praktik sederhana yang bisa kamu coba untuk membantu mengarahkan pikiranmu ke arah yang lebih positif. 1. Meditasi singkat. Mulailah dengan hanya 5 menit sehari. Duduklah di tempat yang tenang, tutup mata, dan fokus pada pernapasanmu. Rasakan udara masuk dan keluar dari hidung. Biarkan pikiran-pikiran datang dan pergi seperti awan di langit tanpa perlu menghakimi atau terjebak di dalamnya. Meditasi ini membantu menenangkan pikiran dan memberikan waktu untuk melepaskan diri dari stres. 2. Menulis jurnal. Luangkan waktu setiap pagi atau malam untuk menuliskan apa yang ada di pikiranmu. Kamu tidak perlu menulis sesuatu yang indah atau panjang. Cukup tuliskan apapun yang terlintas di pikiranmu. Menulis jurnal adalah cara efektif untuk melepaskan beban pikiran negatif dan menemukan kejelasan di tengah keruwetan pikiran. Kamu juga bisa menuliskan hal-hal yang kamu syukuri setiap hari untuk melatih pola pikir positif. 3. Menggunakan afirmasi positif.
Afirmasi adalah pernyataan positif yang kamu ucapkan kepada diri sendiri setiap hari. Ini membantu mengubah pola pikir negatif yang mungkin menguasai pikiranmu. Misalnya, setiap pagi kamu bisa mengatakan, "Saya mampu menghadapi segala tantangan yang datang," atau "Saya berharga dan layak meraih kesuksesan." Ucapkan kalimat ini dengan sungguh-sungguh dan biarkan kata-kata itu meresap ke dalam dirimu. 4. Buat batasan waktu untuk media sosial. Media sosial sering kali menjadi sumber gangguan dan pemicu pikiran negatif. Terlalu banyak menghabiskan waktu melihat kehidupan orang lain bisa membuat kita merasa rendah diri atau tidak cukup baik. Cobalah untuk menetapkan batas waktu setiap hari untuk menggunakan media sosial. Misalnya, hanya 30 menit di pagi hari dan 30 menit di malam hari. Ini akan membantu kamu fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidupmu dan mengurangi dampak negatif dari perbandingan sosial. Dengan melakukan praktik-praktik sederhana ini secara konsisten, kamu bisa mulai melihat perubahan dalam cara kamu berpikir dan merasakan hidup. Ingat, mengendalikan pikiran adalah langkah awal menuju kehidupan yang lebih bahagia dan sukses. Kuncinya adalah memulai dari hal kecil dan terus melakukannya setiap hari. Teman-teman, ingatlah bahwa mengendalikan pikiran berarti mengendalikan arah hidup kita. Ketika pikiran kita terfokus dan dipenuhi hal-hal positif, kita bisa membuat keputusan yang lebih baik dan membuka jalan menuju masa depan yang kita inginkan. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jika video ini memberikanmu inspirasi atau manfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan tulis di kolom komentar, apa langkah kecil yang akan kamu ambil hari ini untuk mulai mengendalikan pikiranmu? Ayo, bersama-sama kita ciptakan hidup yang lebih baik, satu pikiran positif setiap harinya. Sampai jumpa di video berikutnya.